apa saja tanda-tanda puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Kalau bicara tanda-tandanya ya, tapi ada kita bisa menyimpulkan dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang insyaallah ya kita hafal semua insyaallah mudah-mudahan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini hikmah daripada diwajibkannya puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, hikmah itu bisa didapatkan, bisa tidak. Bisa didapatkan, bisa tidak. Nah, ada yang orang itu mendapatkannya, bahkan kita lihat ada yang tidak, yaitu setelah berakhirnya Ramadan, ternyata malah ada kemunduran misalnya. Ada kemunduran, yang awalnya rajin ke masjid, tidak lagi ke masjid, yang awalnya rajin berjamaah, tidak lagi berjamaah, yang biasanya sholat, apalagi ya, kalau tidak sholat dan seterusnya. Ini bisa kita lihat ya. Nah, tetapi kalau ada juga yang mendapatkan itu la'allakum tattaqun, yaitu dia mendapatkannya di mana tambah semangat lagi ya. Setelah berakhir Ramadan, ibadahnya terus meningkat, tahajudnya tetap istiqomah, duhanya tetap istiqomah, dia ke masjid, tetap rajin ke masjid dan seterusnya. Nah, ketahuilah bahwa hikmah puasa itu akan kita dapatkan kalau kita puasa itu dengan baik dan benar. Sah secara hukum fikihnya, ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita puasa di situ selain kita meninggalkan makan dan minum, tapi kita menjaga mata kita dari permainan satu yang tidak dihalalkan, kita menjaga mulut kita dari perkataan yang diharamkan, kita menjaga telinga kita dari mendengar perkara yang diharamkan dan seterusnya. Kalau itu kita jaga betul ya secara fikih sudah sah dan kita menjaga anggota tubuh kita, nah maka insya Allah ya hikmah la'allakum tattaqun itu akan kita dapatkan. Akan tetapi kalau misalnya kita berpuasa, anggaplah misalnya secara fikihnya sudah selesai ya, artinya sudah beres sah, kita tidak makan, tidak minum dan seterusnya. Kita berniat di malam hari dan seterusnya. Namun ghibah ya juga misalnya memandang sesuatu yang memang diharamkan, mendengar sesuatu yang diharamkan dan seterusnya. Jadi bagaimana kita ingin menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Artinya bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah daripada puasa itu. Begitu. Nah, jadi oleh karena itu menurut pandangan saya ayat itu sudah mewakili kalau kita ingin tahu apakah puasa kita diterima atau tidak, bukan sah atau tidak ya, kalau sah atau tidak itu kan nanti katanya ke hukum fikih. Ini diterima atau tidak, maka lihat dulu ya yang kita rasakan di dalam diri kita ini. Yang kita setelah terutama ya setelah berakhir Ramadan ini bagaimana kualitas daripada ibadah kita setelah pasca Ramadan ini, apakah akan istiqomah atau terus menurun. Kalau ternyata terus menurun, maka ya banyak-banyak istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap mudahan puasa ibadah yang kita kerjakan itu diterima. Kemudian yang terakhir ya, sebagai penutup yang terakhir. Nah, yang terakhir ini kita jangan sampai lupa ya, selain kita tentunya menjaga puasa kita, menjaga lisan, lidah, mata, telinga dan seterusnya kita jaga. Nah, jangan sampai lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, untuk minta kepada Allah supaya ibadah kita diterima. Jadi itu jangan sampai lupa. Nah, karena dengan doa itu ya mudah-mudahan memang ibadah kita diterima, puasa kita diterima. Nah, makanya guru-guru kita ya selalu menganjurkan untuk membaca ini jangan sampai satu hari pun yang sampai tidak dibaca, yaitu Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana dan seterusnya. Ya Allah, terimalah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah sholat kami, puasa kami, ibadah kami dan seterusnya. Wa tammim taksirana, kan ada cerita biasa yang di akhir. Wa tammim taksirana, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Ya, kita puasa ya macam-macam lah kadang-kadang keluar dari rumah banyak kita lihat mulut kadang-kadang mengucapkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka watamin taksirana ya sempurnakan kekurangan-kekurangan kami. Ini terus kita minta kepada Allah. Ini betul-betul kita berharap bahwa mudah-mudahan puasa kita diterima. Nah, kalau puasa kita diterima, insya Allah apa yang Allah Ta'ala janjikan la'allakum tattaqun, maka ini sifatnya pasti. Jadi kata guru kami, kalau ayat itu dibawa dengan la'allakum,
walaupun itu kan untuk pengharapan, tapi ini pengharapan yang sifatnya adalah pasti. Artinya, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, maka hikmahnya la'allakum tattaqun, pasti. Jadi bukan lagi mudah-mudahan, tapi kata guru kami ya, waktu membaca tafsir jalan itu, pasti. Nah, jadi pasti kamu akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Gitu. Nah, demikian mudah-mudahan ya, ibadah puasa kita diterima Allah Ta'ala, ibadah kita diterima, Amin. Amin. amal-amal sunnah yang kita kerjakan, terutama amal wajib juga, mudah-mudahan Amin. diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Iya. mungkin itu dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Kalau ada kesalahan, mohon kiranya untuk diluruskan, untuk disampaikan. Dan apabila masih kurang memahami apa yang saya sampaikan dalam menjawab pertanyaan, ya mungkin bisa saja ditanyakan kembali insya Allah.